Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Seperti biasa, Ibu selalu berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini anak-anak kembali belajar bersama Ibu Sela. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu harap semua anak-anak kelas 31 membaca doa sebelum belajar ya. Berdoa dimulai. Baik, Ibu harap anak-anak semua sudah membaca doa ya. Ibu kasih jempol untuk semua yang sudah membaca doa sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar buku Bu Pena tema 2 subtema 3 pembelajaran keempat. Anak-anak bisa buka halaman 161 sampai 163. Kita akan mempelajari muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Adapun 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk anak-anak, silahkan disimak. Jika sudah disimak, kita lanjut ya. Muatan PPKN. Pada muatan PPKN, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Hak dan kewajiban ada banyak macamnya, tergantung kita ada di mana dan sebagai apa. Supaya lebih paham apa itu hak dan kewajiban, yuk sama-sama kita bahas ya. Yang pertama, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan ya. Bagaimana anak-anak sudah paham ya? Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sebagai pelajar, kita juga punya hak dan kewajiban saat berada di sekolah. Adapun hak anak saat di rumah, yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman merupakan salah satu hak yang harus kita dapatkan saat di rumah. Karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan utama untuk kita bertahan hidup loh. Hak anak yang kedua yaitu mendapatkan perlindungan dan keamanan. Mendapatkan perlindungan dan keamanan itu seperti jika orang tua melarang kita untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita sebagai anaknya tetap aman. Contoh yang ketiga yaitu mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup dapat berupa banyak hal seperti pakaian yang bagus, menerima uang jajan dari orang tua. Oh iya, uang jajan yang berikan orang tua harus kita terima dengan ikhlas ya anak-anak. Setelah kita mengetahui apa saja itu hak kita sebagai anak, yuk kita bahas kewajiban seorang anak saat ada di rumah. Kewajiban kita yang pertama yaitu menjaga kebersihan rumah. Dengan membantu orang tua menjaga kebersihan, kita juga meringankan beban mereka. Yang kedua yaitu patuh terhadap orang tua. Seperti kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun nasihat itu untuk kebaikan kita juga. Yang ketiga yaitu menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Selanjutnya, setelah kita mengetahui hak dan kewajiban anak saat di rumah, ayah dan ibu juga memiliki hak dan kewajiban saat ada di rumah. Contohnya, hak ayah dan ibu berhak disayangi dan dihormati oleh seluruh anggota keluarga di rumah.
Kewajiban dari ayah yaitu untuk mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan dari seluruh anggota keluarga. Sedangkan kewajiban dari ibu yaitu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan lain-lain. Nah, supaya anak-anak lebih memahami, ibu sudah membuatkan peta konsep tentang kewajiban dan hak anggota keluarga. Di situ ada pengertian hak dan kewajiban, ada hak dan kewajiban dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah makin paham kan tentang hak dan kewajiban anggota keluarga saat ada di rumah? Baik, bagaimana anak-anak? Masih semangat kan? Selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia ya, yaitu menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu yuk, wawancara itu apa sih? Ya betul, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, di mana pertanyaan diajukan dan jawaban diberikan. Lalu, kalau pewawancara dan narasumber, ayo siapa yang masih ingat? Yuk, kita bahas sama-sama ya. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Oke anak-anak, selanjutnya apa sih narasumber? Narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam kegiatan wawancara. Anak-anak jangan sampai terbalik ya, pewawancara dan narasumber. Setelah mengetahui apa itu wawancara, apa itu narasumber, dan apa itu pewawancara, anak-anak juga perlu mengetahui bahwa sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menyiapkan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Masih ingatkah anak-anak apa saja ya kata tanya itu? Yuk langsung saja kita bahas bersama-sama. Kata tanya. Nah, terdapat 6 kata tanya. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan nama benda? Yang kedua, siapa? Untuk menanyakan seseorang. Yang ketiga, di mana? Untuk menanyakan benda atau tempat. Yang keempat, kapan? Untuk menanyakan waktu. Yang kelima, mengapa? Untuk menanyakan sebab. Dan yang terakhir, bagaimana? Untuk menanyakan cara atau keadaan. Selanjutnya, ibu akan mengajak anak-anak semua untuk membaca teks percakapan wawancara tentang cara merawat tumbuhan. Yuk anak-anak, kita sama-sama membaca ya. Nah, sudah dibaca ya? Dari contoh teks percakapan wawancara tersebut, anak-anak sudah tahu siapa pewawancara,
persiapan narasumber, dan penggunaan kata tanya dalam melakukan wawancara. Baik anak-anak, Ibu rasa video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Ibu harap materi pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak kelas 31. Ibu mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.